Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sampai Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan Keluaran pasal 2 1 sampai 6. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, ini dia. Jadi ketika Firaun mengeluarkan perintah ya untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel atau orang Ibrani yang ada di Mesir, itu merupakan malapetaka yang sangat besar. Tetapi rupanya ada seorang dikatakan laki-laki kawin dengan perempuan Lewi ya, sama-sama suku Lewi ini. Mereka menikah dan melahirkan anak laki-laki. Nah, mereka merawatnya, menyembunyikannya. Dikatakan, dilihat bahwa anak itu cantik. Sebenarnya cantik itu bisa untuk wanita ya. Maksudnya anak itu, bayi itu kelihatan sangat bersih, baguslah itu ya. Dan disembunyikan tetapi 3 bulan. Kenapa? Karena setelah itu dikatakan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Nah, kita nggak tahu nih apakah memang nangisnya sudah kencang kalau 3 bulan sehingga takut ya diketahui oleh para tetangga atau apalagi para tentara Mesir ya yang diperintahkan untuk membunuh, sehingga ibunya ini atau orang tuanya membuat keranjang ya, kalau di sana disebutnya peti pandan, itu keranjang, kemudian dilapisin dengan lem ya, sekarang lem lah itu ya, untuk supaya keranjangnya itu tidak kemasukan air ya. Kenapa? Karena direncanakan untuk dihanyutkan di sungai Nil. Dan setelah selesai, bayinya ditaruh di sana dan dikatakan putri di tengah-tengah teberau ya. Jadi tengah-tengah teberau itu maksudnya di pinggir-pinggir ya, nggak di tengah, pinggir-pinggir yang banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon sungai itu. Dan rupanya di situ dikatakan putri Firaun mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya, dan ketika sedang mandi dayang-dayangnya itu berjalan di pinggir, dan dikatakan bahwa dayang-dayang itu melihat ya peti pandan itu ya, atau keranjang itu. Jadi dikatakan lalu ternyata olehnya ya, dayang-dayang itu dan di tepi sungai ini, lalu ternyata olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya ya. Jadi dilihat oleh putri Firaun, hambanya mengambil, dan ketika dibuka ya, itu ada bayi yang menangis, dan putri Firaun itu tahu bahwa itu adalah bayi orang Ibrani. Tentulah ini bayi orang Ibrani, artinya bahwa putri Firaun tahu tentang perintah dari ayahnya ya, Firaun itu untuk membunuh semua bayi laki-laki dari orang Ibrani. Makanya dia tahu tentulah ini bayi orang Ibrani ya.
seandainya kalaupun putri Firaun itu cuek aja ya, dia mau buang segala macam ya nggak masalah. Tetapi ketika bayi itu nangis, maka dikatakan tergerak ya, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Jadi bayi ini mendapatkan belas kasihan dari putri Firaun. Nah, itulah mengapa bayi ini nanti tidak sengsara ya, tidak mati. Kenapa? Karena putri Firaun tergerak dengan belas kasihan. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus juga sering di dalam peristiwa di mana dia melihat ada orang yang susahan ya, baik itu karena penyakit ya atau karena yang lain, sering dikatakan maka tergerak dengan belas kasihan ya. Jadi memang belas kasihan itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat ya bagi orang yang mendapatkan belas kasihan. Seperti kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan karena kita orang berdosa, kita dikasihani dan dikasihi ya oleh Tuhan, sehingga dia rela mati ikhlas untuk menebus dosa-dosa kita karena belas kasihan Tuhan. Jadi kita selamat itu bukan karena kita ini orang baik ya, kita ini ganteng, cantik segala macam, tapi karena Allah membalas kasihan kepada kita ya, mengasihi kita, maka kita dikasih keselamatan ya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga putri Firaun, dia belas kasihan kepada bayi tersebut yang dia tahu harusnya bayi itu dibunuh, tetapi karena dia belas kasihan sehingga dia mendapatkan sesuatu ya. Nanti kita akan lihat apa tindakan putri Firaun kepada bayi tersebut ya. Tetapi kalau kita lihat dengan timbulnya belas kasihan, pasti bayi itu tidak akan dibunuh ya. Dan kita lihat nanti karedok selanjutnya apakah yang akan dilakukan putri Firaun. Yang jelas jangan pelit dengan belas kasihan. Kenapa? Karena itu sangat berguna bagi orang yang mendapatkannya. Itu aja karedok pada pagi hari ini. Sampai jumpa karedok yang akan datang. Selamat pagi.